kita ngobrol-ngobrol ini ya soal banyak sekali ini kan kasus mafia tanah, dan sebenarnya korban mafia tanah itu kan bukan sebuah cerita yang baru-baru aja ya. Banyak BPN juga sedang melakukan satu perang terhadap mafia tanah, tapi perangnya udah bertahun-tahun, korbannya nggak menang-menang nih. Korbannya masih terus berperang, entah melawan siapa, sehingga tanahnya nggak pernah kembali. Ini ada kasus-kasus yang menariknya, ada teman-teman yang bisa diambil alih tanahnya oleh institusi pengadilan, padahal berdasarkan bukti-bukti itu kan seluruhnya itu milik Bu Ani misalnya. Saya nggak tahu gimana sih sebenarnya itu Bu Ani cerita awalnya, kok bisa sertifikat hak miliknya masih dipegang, tanahnya masih ada, kemudian kok bisa jadi sengketa, dan bahkan akhirnya sampai hari ini harus berpuluh-puluh tahun mungkin ya Bu Ani memperjuangkan tanahnya. 14 tahun. 14 tahun. 11 tahun. Oh, udah beranak terus ya. Iya, oke. Saya cerita dulu nih. Memang saya waktu itu sebelum beli tanah yang di Bintaro, memang di daerah, memang itu di Pondok Jaya itu memang berbatasan sama. Tapi waktu saya beli, kan saya beli dari iklan, lihat dari iklan di Kompas. Terus saya lihat ke lokasi, memang di sana ada 2 pagar sebenarnya. Satu pagarnya si PT itu, yang satu pagarnya si Pak Albert Tobing itu. Nah, sebelum saya beli kan memang sesuai dengan prosedur, di sertifikat itu ditaruh dulu ke notaris, diproses, dicek apa namanya, clear and clean ya katanya ya. Oleh notaris. Ya, oleh notaris itu clear, itu tahun 2006. Terus saya tanda tangan AJB itu tanggal 29 Desember 2006 itu. Sebenarnya tanggal 29 Desember itu hari ulang tahun suami saya, jadi itu adalah hadiah buat dia deh sebagai workaholic lah, tukang kerja. Kita tadinya mau bikin tanah itu buat base camp kantor. Nah, setelah saya tanda tangan AJB, saya proses lagi balik nama melalui notaris yang sama. Balik nama di Kabupaten BPN Kabupaten Tangerang itu juga sebenarnya juga nggak ada masalah semua sampai tahun 2008 saya itu semua juga tanpa masalah, dan sebelum diagunkan atau dihak tanggungan itu kan diperiksa juga sama notarisnya, diverifikasi ya, namanya sama notaris dari bank kan gitu. Berarti clear and clean dong, sampai tahun 2008 bulan Juni itu masih clear and clean, nggak ada masalah. Tiba-tiba bulan Agustus saya digugat oleh PT itu, dia katanya punya SLGB di atas tanah saya. Waktu saya proses pembelian, proses balik nama, proses agunin di bank itu kan nggak ada masalah gitu kan. Nah, tiba-tiba digugat, terus saya mengalami kekalahan sampai dengan tingkat PK. Padahal HM berhadapan sama HGB. Iya, HM berhadapan sama HGB yang baru terbit tuh tahun dia baru terbit itu tahun 2008 bulan Juli. Jadi ketika saya 2 tahun. Enggak, cuma berapa hari. Saya kan waktu diagunin ke bank itu kan bulan Juni 2008. Dia terbit 2008 bulan Juli, tanggal 2 Juli. Artinya itu kan SHM Ibu itu kan terbit sejak lama, karena itu kan balik nama tahun 91 iya. Dan sertifikat dia itu terbitnya tahun 2008 bulan Juli. Bayangin kan, saya waktu itu masih bodoh banget, nggak ngerti ada kejahatan namanya mafia tanah itu, saya nggak ngerti sama sekali. Jadi saya digugat tahun 2008, semua proses perdatanya kalah sampai dengan inkrah tahun 2013. Tapi kan saya nggak diam aja, saya pikir saya bayar pajak, PBB-nya kan saya bayar semua. Saya bayar pajak semua, saya terus melawan maksudnya melaporkan ke mana saja semua yang saya bisa itu supaya sertifikat saya tidak dibatalin waktu itu kan. Akhirnya saya tahun 2014 punya keputusan pengadilan pidana bahwa
surat ukur yang menjadi sertifikatnya HGB-nya. HGB-nya si pengembang itu adalah surat ukur palsu, hasil pemalsuan petugas ukur BPN. Setelah kalah di perdata. Iya. Gitu. Setelah kalah tuh. Akhirnya sekarang BPN nggak pernah bisa mutusin karena dianggap soal perdatanya Iya. oleh pengadilan itu dikalahkan, padahal di sisi pidananya udah ketahuan bahwa mereka menerbitkan dengan surat ukur palsu dan akhirnya kita terombang-ambing tanpa Iya, kejelasan sampai Iya. hari ini. Nah sampai sekarang tuh saya kan sedang melaporkan juga ke Barreskrim bahwa warkah yang penting kan sebenarnya utama itu adalah warkah pendaftaran pertama kan. Nah sampai sekarang itu saya lagi minta lagi melaporkan ke Barreskrim bahwa BPN menghilangkan warkah penerbitan sertifikat objek yang sedang bersengketa. Berarti 2 warkah nih, karena katanya kan tumpang tindih. Yeah. Berarti di satu objek itu ada 2 warkah, kan gitu. Ya, Begitu saya laporin ke Barreskrim, yang punya saya ketemu, katanya ada, sudah ditemukan. Nah, tapi saya herannya kok punya Jaya juga ada, gitu kan? Nah, terus saya tetap sama Barreskrim, saya bilang nggak mungkin ada 2 ini pasti, tapi kan dia juga menggunakan yang palsu itu jadi warkah. Saya protes lah sama Barreskrim, penyidik Barreskrim waktu itu. Akhirnya saya dapat mujizat nih tanggal 16 Maret kemarin tahun 2022. Kakan William BPN itu mengirimkan surat ke Ombudsman. Kebetulan kan saya lapor Ombudsman juga. Kakan Willy itu mengirim surat ke Ombudsman mengatakan bahwa tembusannya ke saya, jadi saya punya tembusannya. Jadi dia bilang bahwa warkahnya SHM saya itu sudah ditemukan, ya kan? Akan tetapi warkahnya PT sampai sekarang, sampai dengan bulan Maret itu belum, sedang dalam pencarian dan belum ditemukan. Ya. Padahal kan simpel aja kan. Simpel. Kasusnya Bu Ani, karena HGB-nya terbit di atas SHM dengan surat ukur palsu, ya udah dengan sendirinya ketika ada perpanjangan HGB nggak bisa dan sertifikat hak milik tidak dibatalkan, ya udah dikembalikan ke Iya, itu simpelnya. Simpel itu. Kan? Tapi kalau saya ketemu sama pejabat-pejabat BPN siapapun juga, terutama ke kakantahnya itu, dia selalu bilang bahwa Bu Ani itu sudah kalah. Loh, kalah sama hilang warkah beda dong Pak. Sekarang Bapak periksa dulu warkahnya ada nggak? Iya. Nggak mau mereka, tetap nggak mau. Dia tetap Bu Ani sudah kalah. Bu Ani sudah kalah gitu aja. Saya bingung jadinya. Harus kemana nih gitu Pak? Iya. Kan simpel. Bayangkan satu mafia tanah yang menggunakan jalur pengadilan lalu masuk dan akhirnya kita dikalahkan, padahal sertifikat tanahnya sudah jauh-jauh hari berhadapan hanya dengan penerbitan HGB yang baru pula. Dasarnya apa nggak tahu. Iya. Nggak ada, nggak ada warkahnya. Iya, nggak ada surat. Warkahnya nggak ada. Warkahnya tidak ada, surat ukurnya telah dinyatakan Palsu, hasil pemalsuan dia. Tidak tahu dan jawabannya. dengan sendirinya ketika ada perpanjangan nanti nggak bisa Nggak bisa. Ya. Lalu sertifikatnya Bu Ani karena tidak pernah dibatalkan dan tanahnya masih atas nama Bu Ani, ya dikembalikan, kan itu sertifikat hak milik. Kan gampang ya sebenarnya Gampang ya. ya. Gampang. Tapi kenapa dibuat begitu sulit ya? Iya. Kepentingannya banyak ya. Udah ganti 3 menteri sampai. Iya. Iya, mulai pakai. Kalau Pak Robert beli tanah hasil lelang, Iya, dari kantor lelang negara. hasil lelang dari kantor lelang negara, lalu tanahnya dicuri orang, Iya. dicuri badan hukum ya Pak ya. Iya, perusahaan. Nah, itu ceritanya gimana itu Pak? Iya, ceritanya dulu saya dan kawan-kawan mau bikin rumah sakit. Termasuk di dalamnya pelindungnya saya ada Muhammad Sarengan, pelari cepat Asian Games. Sarengan ya. Saya Sarengan. Dia jadi nama stadion itu di Batam, Jawa Tengah. Kebetulan dia kan buka klinik di Wijaya Kusuma, klinik Wijaya Kusuma di Duta Merlin. Itu Gajah Mada yang ngurut Duta Merlin. Ya. Nah, Kelapa Gading itu miniaturnya dari kota sebenarnya, dari Jakarta kota. Jadi Boulevard Raya itu kiri kanan tuh rubuh semua, belakangnya rumah tinggal. Ya. Jadi kebetulan baca iklan juga dari harian Suara Pembaruan, kita coba iseng-iseng ikut. Sarangan bilang, udah betul aja nih, coba ikut, lu kan dokter gigi waktunya lebih banyak dari kita. Ya udah saya ikut.
Saya ikut ternyata dan lelang itu menang. Iya. Ya udah menang ya kita bayar ke kas Iya. negara kan, uang yang harus saya bayar. Pas kita ngukur di lokasi tanah, BPN udah bikin patok titik koordinat, dicabut besoknya. Dicabut, saya bilang ini yang matok bukan saya loh, petugas negara BPN. Habis gimana? Ya udah, ini bos saya punya kata satpam. You mau patok lagi silakan, besok hilang, saya cabut. Ya, kalau udah begini saya lapor sama pengacara, kebetulan saya kenal pengacara Minang Warman waktu itu. Minang bilang, wah ini kalau gini mesti lapor polisi caranya. Ya udah saya lapor polisi. Polisi bilang ini 385 sementara penyerbotan tanah. Proses di polisi. Tersendat jalan. Tiap ganti pimpinan saya maju lagi, jalan lagi. Terus sampai akhirnya P21. Artinya berkas sempurna diterima oleh kejaksaan. Tinggal kejaksaan melimpahkan ke pengadilan penuntutan namanya kan. Iya. Ternyata di situ dimainin 2 tahun nggak dikirim-kirim ke berkas. Tahu-tahu 2 tahun kemudian di SP 2HP surat penghentian penuntutan perkara. Ya udah begitu gimana ya? Seiring berjalannya waktu kan gugat saja pengadilan. Gugat pengadilan tahun 97 keluar surat Mahkamah Agung kasasi yang menyatakan apa yang didalilkan itu benar di lokasinya dia, bukan lokasi saya. Jadi apa yang di lokasi dia benar, Kelurahan Petukangan. Saya kan Kelurahan Pegangsaan. Iya. Kemudian perihal lelang dinyatakan tidak sah nomor 388. Loh, saya punya 338, berarti kan beda. Iya. Saya tetap proses untuk balik nama. Balik nama itu berjalan mulus, tapi begitu kepala kantornya ganti dari Kanwil, Insinyur Hairul Anwar dari bagian pengukuran bidang tanah jadi kepala kantor di BPN Utara. Di stop saya. Sertifikat saya kan asli udah saya serahkan ya. Kemudian dapat bocoran dari orang yang kesian, orang dalam. Pak, ini udah nama bapak nih. Di mana? Ini peralihan hak Robert Sujasmin. Cuman tanda tangan kepala kantor pertanahannya nggak ada. Yang ada paraf ini doang, paraf anak buahnya kepala kantor lah. Iya. Bagian pemetaan tanah, Iya. bagian. Sebelum di paraf akhir lah. Gitu ya. Iya. Ada kepala bagian semua. Nah, udah gitu saya bingung. Ini kan saya digugat ke pengadilan kan bukan tanah saya. Kemudian yang disita jaminan bukan tanah saya juga, rumah tinggal. Kan aneh, seyogianya kalau kita berperkara yang sita jaminan kan objek perkara. Ini kan rumah tinggal saya. Makanya saya punya balik nama berjalan mulus. Tapi tetap nggak mau dikeluarin sertifikat saya meskipun udah diparaf oleh Kasubditnya, kepala bagian. Ya udah, saya pikir 2 tahun tuh Pak, 96 masuk, 96 masuk, 97 keluar putusan pengadilan, 99 mengajukan pembatalan atas sertifikat saya. Dikabulin dengan dasar yang salah tadi, beda lokasi, kelurahan beda, kelurahan di Petukangan, di Pegangsaan, di Salalang saya nomor 338 yang dibatalin pengadilan 388. Saya bilang ke BPN, ini gimana nih, ini bukan tanah saya. BPN bilang silakan ke pengadilan supaya diproses lagi. Jadi semua pengadilan yang diarahkan, bukannya kebenaran berkas yang dipegang BPN, padahal yang pegang warta kan BPN bukan pengadilan. Iya. Ya udah, saya pikir udah dah, terima nasib dibatalnya sertifikat saya. 2 tahun kemudian sesudah keputusan Mahkamah Agung 97, 99 dibatalin. Udah, saya nggak bisa apa-apa. Tahun 2011 saya bikin gugatan ke pengadilan, laporan ke pengadilan Jakarta Utara bahwa dulu sertifikat saya yang dibatalin itu pakai putusan pengadilan yang salah. Keluar penetapan dari kepala kantor, dari ketua pengadilan Jakarta Utara yang menyatakan benar ini ada kesalahan.
Dengan ada penetapan itu tahun 2011, saya mengajukan lagi ke BPN. Ini ada kepala kantor, kepala Pengadilan. ketua pengadilan yang menyatakan begini-begini, tolong sertifikasi diproses. Enggak juga diproses, malah dia bisikin supaya gugat perbaikan. Jadi padahal udah dianjurin ketua pengadilan Jakarta Utara, mereka tidak senang dengan putusan penetapan ini, silakan gugat baru. Dia nggak mau gugat baru, buang waktu dia bilang. Dia bikin gugatan perbaikan atas putusan yang setelah inkrah. Tapi udah terjadilah tahun 2013 saya digugat, bukan digugat, kita perbaikan gugatan kepada ketua pengadilan, dikabulin dia, dikabulin ya dari pengadilan, kemudian di PT dikuatkan lagi putusannya, kemudian di Mahkamah Agung baru-baru ini 2022 baru inkrah bahwa dibenarkan dengan memakai istilah salah ketik yang seharusnya 338 terketik 388. Tapi inkrahnya baru 2022, sedangkan sertifikat saya dibatalkan tahun 99. Gimana ini? Jadi, aduh nggak ngerti saya di negeri kita ini. Ajaib. Dan kemudian bagusnya lagi gini, saya lapor ke penjual, Departemen Keuangan kan penjual. Departemen Keuangan mengeluarkan surat kepada Ketua Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Mohon yang Robert Sujasi mempunyai diproses balik namanya. Karena ini udah ada SKPT, yang terbitkan SKPT Anda sendiri BPN. Tolong ini dipertimbangkan untuk diterbitkan. Nggak diladenin, jadi nggak ada balasan surat. Demikianlah kisah saya. Ajaib ya Pak ya. Udah berapa tahun Ajaib ya. 32 tahun sekarang. Udah 32 tahun. Karena belinya tahun 90 kan. Tuh udah jadi tanah lain kalau di Kan 90. Jadi boleh dibilang membangun pakai uang saya juga, itu bikin dia maju naik. Uang kita yang diputar ini. Luar biasa ya. Jadi ajaib sekali, membeli lewat lelang negara yang resmi. Barang lelang itu tentu udah verifikasi, belinya juga jelas. Tiba-tiba duit udah dibayar, barangnya nggak pernah kita dapat 30 tahun. 32. Sama dia kan pakai girik yang beda juga Pak. Giriknya tuh letaknya nggak di tempatnya Pak Robert, Enggak. girik lain. Kelurahan Kutu Kanan, sedangkan saya kelurahan Iya. Pegangsaan 2. Jadi caranya mirip dengan Iya, mirip punya saya. Dia menggunakan manipulasi data di belinya lapangan. berapa tuh? 630 juta Di tahun itu ya. tahun 90. Sekarang Masih mau 2000 Pak. Berarti 90 kan masih dolar 2000 ya? Enggak, Belum. 700-an. 700-an. Masih murah banget dia. Karena 97 itu masih 1.500. Iya. Iya. Kalau Pak Agus nih gimana Pak? Kalau saya itu sebenarnya nggak mau tahu Pak urusan ini kan tanah keluarga ya. Tapi karena nggak ada yang mau turun tangan dan satu orang ahli waris minta saya turun, ya saya bantu. Saya juga buta hukum, buta segala macam. Saya cuma satu keyakinan, bapak saya pasti benar. Kenapa? Karena saya dekat. Jadi Jadi maksudnya kasus tanahnya itu berawal dari mana? kasus tanah saya, bapak saya ini kan semuanya jelas, beli, udah gitu pemekaran wilayah. Jadi tanah bapak saya itu pembeliannya 71 itu tercatat di Kelurahan Duku. Nah, saya pun nggak tahu itu tercatat di mana kan, taunya kan SHM aja, bulat itu SHM. Cuman karena tiba-tiba 2015 itu oknum aparat tiba-tiba masuk pasang plang tanpa ada basa-basi, tanpa ada pernyataan jelas kepemilikannya, dia langsung pasang plang, kasih surat pengusiran, pengosongan. Saya bilang dasarnya apa ya kalau pengosongan gitu? Di dalam suratnya itu tertulis pembelian 1958. Ya. Artinya sampai kasus ke saya tiba-tiba itu sudah 50 tahun lebih Pak. Sertifikat itu timbul tahun 2000 sampai sekarang 2022 berarti udah 20 tahun Pak ya. Iya. Bagaimana mungkin
bisa mendalilkan itu. Saya akhirnya putusin saya harus mencari data yang benar berdasarkan jalannya Tuhan juga ya. Pertama dia memakai giring itu 239. 239 itu 10.000. Kalau logikanya tanah saya cuma 2.000. Ya. Dia bilang 10.000, berarti kiri kanannya tanah dia dong. Tanah dia. Kalau bilang tanah dia, lo orang kiri kanannya penduduk rakyat punya NIB semua, punya sertifikat semua, dari mana jalannya? Dia bilang kebetulan tanah saya depan belakang jalan raya. Waktu tahun 80 pun pembuatan jalan raya itu bapak saya ada suratnya pemanggilan. Jadi namanya koordinasi kan Pak ya. Nah, saya cek tuh 239 di mana, ketemulah. Ternyata belum dijual dan menyatakan pemiliknya itu menyatakan kepada kelurahan belum ada jual beli. Ada tuh situ. Akhirnya saya komunikasi sama 239 itu bukan di atas tanah saya yang seperti didalilkan tumpang tindih. Ternyata dia malu tuh. Malu, Pak ini dari mana dasarnya kok orang beda RT, beda RW kok saya bilang 239 itu adanya di Bina Marga. Saya kan di Jalan Raya Hankam menurut dalil dia ya kan. Yang sebenarnya Jalan Raya Hankam itu adanya di Bekasi. Tidak ada di tempat. Tidak ada di jalan yang didalilkan Jalan Raya Hankam, sebenarnya saya di Jalan Mabes Hankam. Emang ada di Ceger. Nah, berdasarkan saya ngotot bahwa beda lokasi, tanpa malu lagi dia besok bikin surat lagi berubah tuh jadi 487. Bagaimana mungkin ya satu udah didalilkan satu lokasi itu 239 di atasnya berubah lagi tanpa ada cabut data. Ya. Naik lagi jadi ke 487. 487 punya siapa? Wah, ini yang sulit nih. 2 tahun baru saya dapat tuh, karena kan saya masih kecil. Dari mana orang udah berubah lokasi, mau nyari siapa? Setiap tanya sama orang nggak mau jawab. Ya. Takut kan? Dan nggak mau juga buka kan? Nah saya akhirnya ketemunya yang aneh juga. Orangnya di Pasar Induk, saya ketemunya datanya dari orang-orang di Kuningan. Yang nggak tahu gimana caranya Tuhan kasih jalan situ, akhirnya ketemu orangnya nih. Nah dasarnya itu 487 juga belum dijual. Cuma dia bilang tanah saya itu udah habis Pak Agus. Giriknya ada di saya, data-datanya semua. Dari mulai pembelian, dari bayar pajak ada di saya. Terus kok tiba-tiba Pak Agus bilang itu iya orang ada dasarnya ada 487 milik. Terus dijual. Cara jualnya gimana? Saya juga nggak tahu. Orang tanahnya udah habis, dipakai jod. Pada saat itu saya tahu mafia-mafianya, cuman saya nggak mau harga itu, cuman dipaksa dijual. Ya sudah, karena terdiskriminasi gitu ya, jadi dia diam aja. Saya meminta untuk kalau 487 itu benar miliknya, buktikan aja bahwa itu benar. Diurus suratnya. Tujuan saya kalau dia benar kan nggak mungkin ke saya ya, karena dia terbuktikan dengan dokumen yang benar. Nah saya kan aman jadinya. Tapi ternyata nggak seperti itu, bahwa mati-matian tetap ngotot saya masukin ke pengadilan. Dia bilang kalau nyuruh saya ke pengadilan saya nggak bakal mungkin. Ngapain harus punya hak milik kuat ya. Akhirnya mereka yang masukin ke pengadilan. Bagaimana mungkin ya dimenangkan sementara saya punya dasar kuat. Saya punya peta 79 Kelurahan Duku, peta Kelurahan Ceger 79. Yang orang nggak punya Pak. Iya. Saya tanya siapa yang punya, lurah nggak punya, kecamatan nggak punya. Itu tersimpan di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Dia bilang bagaimana ya kalau kita dengan dasar yang kuat ini dengan silsilah yang benar, urutan nggak ada yang lag gitu ya. Kalau orang beli sertifikat nggak punya kemampuan menelusur, apa nggak lebih parah negara ini? Saya bilang nggak ada gunanya tuh sertifikat. Mau ngomong apa saya juga nggak tahu loh ya kan. Cuman saya alhamdulillah dari mulai 2015
2015 saya masukin ke BPN tuh, dari mulai pengecekan sertifikat, dari pendaftaran tanah yang saya tadinya nggak tahu kan, semua saya lengkapin, dari peta zonasi segala macam dikompletin tuh. Tetap, nah ini masalahnya di BPN kita ini. Kenapa saya ribut sama BPN? Untuk dapat warkah sendiri aja 5 tahun perlu perjuangan. Warkah sendiri, warkah tanah sendiri. Saya tarik di KIP, baru dia kayak cacing kepanasan, cepet. Sekarang saya minta besok keluar. Padahal saya udah minta tahunan. Kalau ngomong surat udah puluhan ratusan mungkin. Ya, jadi prinsipnya siapa yang pegang sertifikat belum tentu maunya hak bener jadinya kalau begini. Akhirnya gugat Bapak. Gugat saya di pengadilan dengan tuntutan itu berapa miliar gitu. Nah, Dasarnya apa? Ya perbuatan melawan hukum. Siapa sebenarnya yang melawan hukum? Saya nggak ngerti. ya. Kalau dia orang hukum, Putusannya semacam apa, Pak? putusannya kan lucu, pengadilan itu lucu. Kebetulan pada saat itu sebenarnya saya harusnya menang. Kenapa? Kurang pihak. Kurang pihak itu kita kan keluarga ibu sama anak 5, yang disebut cuma 4. Udah kurang pihak. Ya kebetulan kita ini bukan nggak percaya sama kuasa hukum, sama pengacara. Punya keterbatasan dana sama pemikiran lah ya. Adik saya lah masuk jadi pengacaraan lah. Enggak, maksudnya putusannya apa akhirnya? Putusannya saya dikalahkan. Dikalahkan. Kenapa dikalahkan? Saya juga nggak tahu. Orang saya udah bilang, Pak, saya ini kan nggak bisa membuka suara juga di situ kan. Tapi saya kasih tahu ini dasarnya dari sini, urutannya jelas gitu. Dikalahkan, nggak tahu saya gimana, kok bisa ya? Padahal putusan tingkat pertama itu bagus. iya, kita banding. Nah, Tuhan kasih jalan. Jalan Raya Hankam itu bukan ada di tanah Kelurahan Ceger. Dia tidak ada di petanya juga, karena Jalan Raya Hankam itu adanya di Kelurahan Bekasi. Bagaimana mungkin dimenangkan sama pengadilan? Dan sampai sekarang putusan bandingnya nggak pernah ada. Udah hampir setahun lebih ya. Udah hampir 400 hari ya lebih ya. 465 hari. Kalau logikanya kan 3 bulan harusnya udah terbit tuh. Saya nggak tahu kenapa ini masih begini. Hukumnya saya lihat nggak jalan. Kita juga pakai pengacara juga kasarnya terpaksa habis-habisan juga, karena kan nggak ada makan siang gratis ya. Nah itu aja yang saya minta, kalau berani adu data saja. Jangan lari-lari, masa dibawa ke KIP lari? Kan udah sisi hukum ya kan? Harusnya berani lah mengatakan benar adalah benar, salah gentle mundur. Sudah, bapak saya ngajarin begitu. Kalau orang tua saya ABRI itu nggak peduli siapapun salah, ya anak saya kalau saya salah juga saya dipecat. Ya, maksudnya kan bisa nampak ya, ada yang diambil lewat proses pengadilan, ada yang sedang diambil melalui satu proses pengadilan yang kita nggak bisa kontrol, meskipun kita memiliki bukti-bukti yang sangat kuat dan cukup gitu. Bayangkan punya sertifikat hak milik, dihadapkan sama girik. Girik punya ya? Girik punya apa? Girik dan beda kelurahan. Beda kelurahan kan. UKM yang sudah dari tahun 90-an udah balik nama waktu membelinya melalui proses yang benar bisa lewat. Dihilangkan. Membeli lewat lelang negara yang sudah diverifikasi tentunya, kemudian sudah didaftarkan, bisa hilang. Jadi memang perilaku mafia tanah itu kalau dari satu sisi ini kan ada stepnya jadinya. Bagaimana mereka melakukan apa yang disebut dengan tata cara manipulasi data, mulai dari surat hukum, kemudian tidak transparan terhadap warga. Kita mau ngambil warga sendiri aja, kebayang 5 tahun nggak dikasih. Untung di
tiba-tiba ada yang ngajarin lewat KIP baru dikasih. Sebenarnya pertanyaannya Nah. nggak usah ke KIP, Harusnya ke langsung kelurahan dikasih. saja. Ke kelurahan saja kan sudah jelas bahwa historikalnya lewat kelurahan semua. Yang lebih parah lagi sebenarnya 487 sama 239 itu nomor urut giriknya bisa sama dalam satu kelurahan. Kan logikanya nggak mungkin. Iya. Dalam nomor administrasi nggak mungkin sama. Iya. Kalau girik 239 ada di Ceger, 487 ada di Ceger, yang administrasi kan nggak mungkin satu kolom. Iya. Itu aneh. Ini ada malah administrasi menurut saya. Dugaannya Jadi begitu. Kejam ya, gimana cara tanah-tanah itu. Tapi Jadi ya, masih akan terus berjuang ini. terus Bu Ani, Oh. bagus. wajib. Darahnya nggak bisa diganti sama air, Iya. jadi kental, harus sampai titik penghabisan. Ternyata dia juga anaknya tentara, sama saya juga anak Anak tentara, dokter gigi terkenal Iya. bisa menjadi korban mafia tanah. Bayangkan petani-petani di kampung, Nah, bayangkan itu saya nggak orang-orang tahu. di pelosok-pelosok. Oh, ongkos saja susah. Iya, Iya. Betul. mereka mengambil satu-satunya alat kehidupan oleh satu administrasi yang buruk, lalu dijadiin tambang, dijadiin perkebunan, dijadiin rumah, dan bahkan nggak tahu cara mengadunya itu gimana. Iya. Apalagi di daerah kan. Apalagi di Jakarta aja Di Jakarta pun kita sama. bingung, apalagi di daerah. Hmm. Mau makan aja susah. Jadi kalau Iya. mau menyelesaikan mafia tanah ya kita ajak menteri ini selesaikan dulu nih Iya. 3 yang sudah jelas-jelas telah melalui satu proses yang benar, lalu sudah jelas juga bahwa BPN memiliki andil dalam memanipulasi dari hasil-hasil penyelidikan, ya harusnya dikembalikan dong tanahnya. Apalagi misalnya tempat Bu Ani, ya langsung aja dikembalikan. Iya. Tempat Pak Agus Saya tanahnya masih saya kuasai. ada hak milik dan segala macamnya. Iya. Jadi harusnya Kodam ya menghentikan lah, atau putusan bandingnya segera aja dikeluarkan bahwa udah benar sertifikat hak milik, warkah dan keseluruhannya berdasarkan historis yang benar. Saya tuh bayar pajak loh sampai saat ini. Sampai saat Sampai ini. saat ini 2022 itu selesai. Dan itu tulisannya Jalan Mabes Hankam, bukan Jalan Raya Hankam seperti ini. Ini lebih kuat daripada yang dipikir sama Kodam. Iya, iya. Kalau orang bayar pajak, taat pajak, masa nenek-nenek 85 tahun yang taat pajak dikriminalisasi secara hukum? Tapi saya baca nggak? Boro-boro bayar pajak, Bu. Tidak ada bayar pajak. Soalnya yang punya saya itu kan bayar pajak juga, tapi ternyata nopnya palsu. Iya. Nomor objek pajaknya bukan. Nopnya itu diterbitin sama si kantor pajak juga. Jadi kantor pajak ini juga ternyata juga bagian dari mafia di kasus saya ya. Si kantor pajak itu menerbitkan nop, tapi nggak ada objek pajaknya. Nah, Tapi dia bisa bayar. Waktu saya cek ke kantor pajak, loh, kok coba dicek ke peta sistem informasi geografis namanya. Nomor nop ini, nomor nop saya sebutin punya saya, keluar tuh. Oh, ini punyanya Pak Kunto, di sini letaknya. Begitu saya kasih tahu punyanya pengembang itu, nomornya ini nggak ada objeknya, tapi ada atas namanya. Loh, itu objeknya di mana Pak? Nggak ada objeknya. Loh, kok bisa saya bilang gitu diterbitkan nop? Oh ya nggak apa-apa, kan negara beruntung dapat setoran. Kok jawabnya Gitu, gitu? Pak. Jadi dia mengeluarkan not sama SPPT tahun 2008. Terus udah sempat saya mohonkan batalkan, akhirnya dibatalin not itu. Iya. Tapi dia sempat bayar pajak. Hebat ya, not itu palsu. Siapa dulu dong, Polda bahwa itu adalah palsu, di SP3 juga. Padahal buktinya kuat banget, itu udah nok itu sudah dibatalkan, tidak ada objek pajaknya, sudah dipakai dijadiin alat bukti ke pengadilan perdata. Yeah. Tadinya saya mau supaya itu dinyatakan memang palsu oleh pengadilan kan. Kalau si kantor pajak nggak bilang itu palsu, hanya salah administrasi. Tapi kan merugikan saya sampai sekarang. Polisi ada sekarang pajak,
Iya, kantor pajak. Banyak sekali kan Iya. jejaring mafianya itu. Ini baru belum pernah lapor polisi ya? Saya belum pikiran ke sana. Prinsipnya malah jadi tambah perkara yang membuang-buang energi ya menurut saya ya. Saya cuma sekarang menguatkan data saya aja. Karena kalau tadinya tujuan saya itu menguatkan data orangnya benar, kuat, saya akan selamat. Tapi di hukum itu nggak seperti itu juga. Cuma Iya, saya lapor polisi 10 kali loh. tuh bayangin Polda berapa Polda sama energi ya. Barreskrim. Tahu kan capeknya? Bukan capek tenaga Capeknya, ya. iya. Kalau saya mau lapor itu udah trauma dulu. Kan karena lama kan di SPKT itu lama, terus nanti ditanya-tanya, ulang lagi cerita itu 10 kali laporin. Ini yang ke-10 nih. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir dan Amin. memang bisa selesai gitu kan. Jadi warga negara yang baik susah ya. Iya. Beli tanah dengan cara Yang benar. benar, bayar pajak, melapor jika ada pelanggaran hukum, tapi tetap ya karena persoalan tanahnya Iya. jauh lebih dominan untuk nyusahin banyak orang ketimbang Lokasi tanahnya Terus ini Menarik. niatnya penyelesaiannya dari BPN itu nggak ada gitu. Itu